Shalom anak-anak, kembali lagi pada Chapel Siswa pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai chapel kita, silakan anak-anak mempersiapkan alat tulis, catatan, dan Alkitab, dan yang terutama pikiran dan hati yang mau fokus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik anak-anak, Ibu ajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita tinggalkan segala keluh kesah kita tinggalkan segala kesibukan kita, dan kita mengambil saat teduh sebelum kita sama-sama memulai chapel kita. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, Ibu ajak kita untuk mengangkat satu pujian yang berjudul Seindah Siang Disinari Terang. hidup. Mari kita isi segala hal. Mari kita nyatakan kasih kita sama Tuhan. Sedalam-dalam seluas angkasa, Katakan, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihi. Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Damai yang tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Baik anak-anak, Ibu kita akan memimpin anak-anak semua di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk satu hari lagi yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hari di mana kami masih boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang masih Engkau percayakan kepada kami. Tapi sebelum itu Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Pimpin dan sertai kami dalam chapel kami. Semoga ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, jadi Ibu akan mereview devosi yang kita sudah sama-sama dengarkan di hari Senin, Selasa, dan Rabu yang sudah dipimpin oleh Ibu Rahma. Jadi anak-anak, di hari yang pertama kita melihat lagi bahwa ada bagian penting dari Injil
yaitu bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, dibangkitkan kembali dalam kemenangan, dan mengutus Roh Kudus-Nya untuk hidup dalam umat-Nya. Ini adalah bagian yang penting yang ternyata hilang dari pengajaran Apolos dan para murid di Efesus. Nah, oleh karena itu, di hari yang pertama kita diingatkan bagaimana Paulus menanam firman Allah pada murid-murid agar bagian yang penting ini tidak hilang dari pengajaran akan kabar sukacita kepada para jemaat di Efesus saat itu. Ya anak-anak. Nah, kemudian di hari yang kedua kita bisa melihat bahwa Allah memakai Paulus untuk melakukan mujizat-mujizatnya. Ya, ketika selama Paulus ini tinggal di Efesus. Nah, Paulus mengajar gereja-gereja setelah meninggalkan sinagoge, sehingga orang-orang yang bahkan bukan Yahudi terberkati dengan Injil. Ya, sehingga banyak dari mereka yang menjadi percaya. Jadi ini Ibu Rahma kemarin menggambarkan dengan bagaimana murid-murid ya dan Apolos itu menyiram dalam hal ini memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada jemaat dan orang-orang saat itu di mana mereka menjadi percaya. Dan kita sungguh bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan nyata dalam diri murid-murid saat itu. Dan kemudian kita juga diingatkan bagaimana ketika sudah menanam, menyiram, manusia bisa menanam dan menyiram, tetapi yang memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan. Nah, jadi ada dua hal yang telah Paulus ajarkan kepada jemaat di Efesus saat itu, ya, itu agar orang-orang bertobat dari dosa-dosa mereka terhadap Allah dan percaya kepada Yesus. Pasti dalam setiap kesempatan kita bisa ataupun boleh memberitakan Injil kepada orang-orang, pasti ada yang namanya pencobaan. Itu pasti tidak akan pernah luput. Karena tidak semua orang itu menyukai kebenaran. Pasti akan ada yang namanya pencobaan, tetapi ingat lagi, kita harus memiliki keberanian untuk membagikan Injil kepada orang-orang yang kita temui. Dan tidak takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi, akan apa yang mungkin orang-orang akan katakan dan pikirkan tentang kita. Di sini kita diingatkan lagi mengenai hal itu di hari yang ketiga. Nah, hari ini anak-anak kita akan sama-sama melihat satu bagian yang sangat penting, ya, yang sangat penting, yang harusnya kita juga sama-sama renungkan sebagai orang percaya, sebagai bagian dari keluarga Allah. Nah, sekarang Ibu beri pertanyaan, apa sih hal yang menurut kamu paling berharga? Mungkin yang ada di rumahnya kamu, yang kamu miliki, orang tua kamu miliki, keluarga kamu miliki mungkin, ya. Apa sih yang menurutmu paling berharga? Pasti masing-masing dari kalian itu punya hal yang berharga menurut kalian. Mungkin ada yang beranggapan bahwa, oh, hal yang paling berharga ya saya ya iPhone saya, handphone saya. Atau mungkin, oh, TV mahal saya, ini merek Samsung ya guys. Jadi, itu yang paling berharga menurut saya Ibu. Atau mungkin, oh, motor saya Ibu, motor bapaknya saya, itu paling berharga. Mobil, gambar mobil. Mobil, Ibu tidak pernah lihat ada orang tua pakai mobil ini ya. Atau misalnya rumah, itu sudah seperti nyawa saya Ibu, nyawa keluarga kami Ibu, rumah itu. Atau juga jangan-jangan Oppa Korea, maksudnya albumnya yang kamu beli dengan harga jutaan misalnya gitu kan ya. Itu beberapa hal yang bisa jadi kamu anggap paling berharga, atau mungkin ada hal-hal lain yang tidak bisa kita sebutkan. Masing-masing dari kalian pasti memiliki hal yang kalian anggap berharga. Ya anak-anak. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira mengapa itu berharga menurut kalian? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama mungkin harganya mahal. Oh, itu mahal Ibu. Saya habis jual kambing seberapa ekor, sapi berapa ekor buat bisa dapatkan benda itu. Misal ya contoh. Atau misalnya karena penuh kenangan, asik. Ya, ada kenangan Ibu di balik benda ini, jadi itu berharga sekali buat saya Ibu.
Atau mungkin karena pemberian seseorang, oh itu kemarin ibu ada yang kasih, jadi itu saya anggap berharga sekali ibu. Oke, gitu ya. Atau mungkin juga hasil jerih payah. Itu kami dulu itu tidak orang kurang berada ibu, contoh ya anak-anak ya. Tapi setelah orang tua saya bekerja keras dan kami bisa mendapatkan hal itu, jadi itu hasil jerih payah orang tua saya ibu. Jadi itu adalah hal yang sangat-sangat berharga untuk kami. Bisa jadi. Atau mungkin ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa menjadi faktor kenapa kamu menganggap hal itu adalah yang berharga. Ya anak-anak. Nah, tapi hari ini kita akan melihat ada satu hal yang sangat berharga dibandingkan dengan benda-benda yang tadi yang kita sudah sebutkan. Nah, itu kita akan sama-sama renungkan pada chapel kita pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu ajak anak-anak semua untuk membuka dari Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 32. Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 32. Bagi yang sudah dapat, silakan boleh sambil membaca di tempat masing-masing. Ibu akan bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 32. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat. Jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Oke, baik anak-anak ya. Nah, jadi dalam ayat yang kita baca ini, itu Petrus memberitahu kepada para penatua itu ada 4 hal. Ya, yang pertama Petrus memberitahu kepada para penatua apa yang mereka harus lakukan. Nah, jadi yang pertama itu adalah para penatua harus menjaga diri mereka sendiri. Anak-anak, kerohanian jemaat itu sangat dipengaruhi oleh kualitas kerohanian para penatua. Ya, jadi Ibu Rahma sudah jelaskan ya waktu itu. Jadi penatua ini pada zaman itu pendeta disebut penatua. Nah, jadi pemimpin yang baik itu akan memberikan pimpinan yang baik pula. Oleh karena itu, ya para pemimpin itu harus fokus pada diri mereka terlebih dahulu, baru kepada orang lain. Itulah kenapa anak-anak tidak semua orang bisa jadi pendeta, tidak semua orang bisa menjadi hamba Tuhan yang memimpin jemaat, karena mereka harus menjadi orang yang bisa memberikan contoh, bisa mencerminkan Kristus dalam kehidupan mereka. Nah, selanjutnya adalah yaitu untuk menjaga kawanan domba. Jadi kawanan yang dimaksudkan di sini itu adalah jemaat. Jadi para penatua harus menjaga jemaat ini, tidak peduli latar belakang mereka yang berbeda-beda, tidak peduli status mereka yang berbeda-beda atau tingkat kekayaan mereka yang berbeda-beda, tapi penatua harus memperlakukan mereka itu sama di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua adalah mengapa mereka harus melakukan hal tersebut. Kenapa sih para penatua harus melakukan hal tersebut? Yang pertama, jabatan penatua itu, anak-anak itu pasti ketetapan Roh Kudus. Dan hal yang penting kedua adalah jemaat ini adalah milik Allah. Jadi para penatua ini harus menjaga apa yang menjadi milik Allah, menjaga apa yang menjadi bagian dari keluarga Allah itu dengan hati-hati dan dengan sangat bertanggung jawab. Ya. Dan yang selanjutnya, karena adanya bahaya dari luar dan dari dalam. Di ayat yang kita baca sama-sama tadi. Nah, bahaya yang dari luar itu adalah apa? Itu pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu. Kemudian yang dari dalam apa? Sama.
Jadi guru-guru palsu ini itu ternyata ada yang berasal dari pemimpin di Efesus. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi, musuh dalam selimut. Ya. Nah, guru-guru palsu ini tuh akan membelokkan firman Allah dan menyesatkan dan menjauhkan jemaat daripada kebenaran firman Tuhan. Jadi itulah alasan kenapa para penatua itu harus melakukan hal tersebut. Nah, yang ketiga, bagaimana sih para penatua harus melakukannya? Nah, Petrus memberitahu mereka bagaimana mereka harus melakukannya. Di sini kita bisa melihat teladan Paulus itu Paulus ya anak-anak ya, bukan Petrus. Jadi Paulus mendedikasikan hidupnya begitu luar biasa untuk melayani jemaat-jemaat di sana. Paulus memberikan setiap harinya itu dengan tidak henti-hentinya siang dan malam, baik pendekatan individu dan kerelaan untuk berkorban untuk melayani jemaat. Dan ini yang harusnya bisa dilakukan oleh para penatua saat itu. Dan bagaimana sih mereka harus melakukannya? Yaitu memperingatkan mengenai keselamatan dan bahaya yang ada di depan. Bahaya yang ada di depan itu apa? Pasti akan ada namanya pencobaan. Dan ini yang harus para penatua bisa memperingatkan nih kepada jemaat tentang penderitaan yang mungkin mereka alami. Tetapi ingat, pimpinan dan penyertaan Tuhan itu pasti akan nyata di dalam jemaat. Dan yang terakhir, Paulus memberitahu kepada para penatua kepada siapa mereka harus bersandar. Sumber kekuatan bagi para penatua yaitu menyerahkan kepada Allah dan firman kasih karunia-Nya. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan kembali pada gambar-gambar yang sudah Ibu tunjukkan tadi mengenai motor, mobil, handphone, rumah, dan lain sebagainya. Hal-hal mahal itu mungkin kamu bisa beli pakai uang, pasti bisa ya. Kamu membeli itu dengan uang, ya. Namun untuk membeli kembali umat Allah, ya, atau yang kita sebut dengan gereja, dari kutukan dosa dan hukuman yang seharusnya kita terima, yang harusnya kita dapatkan, Yesus mengorbankan hidupnya yang tidak ternilai. Sehingga bahkan jika semua uang, emas, intan permata dari seluruh bumi ini, dari muka bumi ini dikumpulkan sekalipun, itu tidak akan cukup untuk menyelamatkan satu nyawa. Tidak akan cukup menyelamatkan satu jiwa. Dan oleh karena itu hanya Yesus yang bisa. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman yang seharusnya kita terima. Dengan apa? Dengan mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Yesus membayar harga pengampunan untuk semua orang yang percaya kepadanya. Itulah kenapa Paulus mengatakan bahwa gereja atau jemaat ini adalah begitu berharga, karena kita sudah ditebus dengan nyawa Tuhan Yesus yang tak ternilai juga. Itulah kenapa bahkan emas dan uang yang ada di muka bumi ini tidak akan cukup untuk menyelamatkan satu jiwa. Karena kita sudah ditebus dengan nyawa Tuhan Yesus yang tak ternilai. Dan inilah alasan mengapa Paulus ingin agar para penatua di Efesus merawat umat Allah secara khusus. Karena kita adalah bagian dari keluarga Allah yang begitu berharga. Paulus ingin agar hati-hati. Hati-hati dari apa? Yaitu tadi, ya. Paulus mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati dan waspada pada guru-guru palsu. Nah, di ayat yang kita baca itu Paulus menyebut guru-guru palsu ini sebagai serigala yang akan mencoba untuk membelokkan firman Allah untuk menyesatkan orang-orang menjauh dari kebenaran. Karena kita adalah bagian yang berharga. Kita adalah umat pilihan Allah yang sudah ditebus. Oleh karena itu, Paulus begitu concern ya dengan jemaat yang ada di Efesus dan kepada semua orang-orang yang sudah menjadi percaya. Jadi anak-anak,
kita sebagai kawanan domba Allah yang sesungguhnya tidak layak untuk menerima pengampunan, seharusnya dan sesungguhnya sepatutnya kita bersyukur kepada Yesus karena Ia menyerahkan hidupnya yang tak ternilai sehingga kita dapat dibebaskan dari dosa-dosa kita. Kita dibebaskan dari penghakiman yang seharusnya kita terima, dan justru kita dibawa masuk ke dalam keluarga Allah. Kita menjadi bagian dari keluarga Allah, dan ini adalah anugerah yang sangat-sangat tidak ternilai. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa yang kita terima. Baik anak-anak, itu saja yang mungkin Ibu bisa sampaikan. Ini adalah pertanyaan refleksi untuk anak-anak semua. Bagaimana seharusnya anak-anak, bagaimana seharusnya kamu sebagai orang percaya memaknai dan mengerjakan penebusan yang telah Yesus kerjakan di kayu salib, dan berikan contoh tindakan nyata yang akan kamu lakukan sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu. Silakan anak-anak boleh jawab refleksi ini, dan jangan lupa untuk menuliskan refleksinya di website sekolah sesuai dengan grade masing-masing. Baik anak-anak, demikian saja chapel kita pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk devosi yang boleh kami sama-sama renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami kembali bahwa kami ini adalah bagian dari keluarga Allah, mengingatkan kami bahwa kami sudah ditebus dari penghukuman yang seharusnya kami terima ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami mengerjakan keselamatan yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami Tuhan, Engkau yang pimpin dan sertai kami sehingga kami boleh maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dalam proses belajar mengajar hari ini dan ke depannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, demikian chapel kita. Tuhan Yesus memberkati.